496 triliun udah siap. Ternyata prat, tidak ada dana. 7.500 per anak per hari. Dapat apa, Pak? Ini penyalahgunaan kewenangan dan ini melanggar konstitusi kita. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, tadi kita menyimak pidato menggebu-gebu dari Presiden terpilih Prabowo. Nah, ini pidato bukan pidato baru, tapi pidato pada waktu Pak Prabowo kampanye. Ada 7 yang disampaikan oleh Pak Prabowo, mulai listrik gratis, terus kemudian sekolah gratis, makan siang gratis, sekolah perguruan tinggi gratis, angkutan umum gratis, dan berbagai gratis-gratis yang lain gitu. Jadi saya berpikir Pak Prabowo ini waktu itu ya, ini tidak mendapatkan masukan yang faktual dari timnya Pak Prabowo. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan hanya corong. Ada timnya yang menggodok janji-janji kampanye itu, dan saya pastikan dari 7 janji kampanye yang di video tadi itu hampir mustahil untuk bisa ditunaikan atau ditepati. Ya, kita bicara tentang listrik misalkan. Oh, listrik subsidi akan gratis. Bagaimana mungkin, Pak? PLN aja masih rugi. Sekarang kerugian PLN itu mencapai 396 triliun, Pak. Luar biasa. Kemarin PLN minta PNM dari DPR RI. Untuk apa? Untuk mengaliri listrik desa. Dan ternyata ada 6.500 desa di Indonesia yang belum dialiri aliran listrik. 79 tahun kita merdeka. Masih ada 6.500 desa yang belum ada listrik. Jujur saya mengenaskan. Kita sudah bicara tentang era IT, internet. Kita sudah bicara untuk orang pergi bertamasya ke planet Mars atau ke bulan. Masih ada saudara-saudara kita, ada 6.500 listrik yang 6.600 desa yang belum dialirkan listrik. Ini kan ironis sebetulnya. Apalagi yang disampaikan kemarin oleh anggota DPR, ada 3 triliun dana anggaran PLN yang sedianya untuk listrik masuk desa ternyata tidak direalisasikan, tapi bersamaan ada anggaran PLN yang dipakai untuk listrik IKN. Nah, apakah alokasi untuk listrik desa dialihkan ke IKN? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Satu, masalah listrik. Yang kedua, oh, BBM bersubsidi. Waduh, kita bingung nih, Pak. Senior Bapak yang bernama Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 2024 akan ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Loh, meskipun diralat oleh Pak Erlangga, Menteri SDM, Pak Jokowi ngeralat, tapi saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu bukan inisiatif pribadi Pak Luhut. Ini pasti hasil kajian dari kabinet dan Pak Luhut menyampaikan. Karena Pak Luhut itu tidak mungkin ngarang begitu. Jadi artinya ada 2 hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Boro-boro BBM bersubsidi, Pak. Yang jelas pembelian BBM bersubsidi saja itu akan dibatasi. Kemudian ada
makan siang gratis. Nah, ini menjadi soal. Kemudian beberapa bulan yang lalu nomenklaturnya sama Pak Prabowo diganti menjadi makan bergizi gratis. Wah, itu lebih hebat lagi itu. Makan bersiang bergizi gratis. Tapi katanya dikasihkan untuk pagi hari. Ya, seperti sarapan itu. Total dana yang dibutuhkan, kata Pak Sudrajat Jiwandono waktu itu, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, oh dananya sudah ada, 496 triliun sudah siap. Ternyata prat, tidak ada dana. Sulit rasanya pemerintah mengais-ngais dana dari APBN karena kondisi fiskal kita sangat terbatas. Sehingga kemarin diputuskan untuk alokasi makan bergizi gratis versinya Pak Prabowo hanya 71%, dan besarannya Pak, konon katanya hanya 7.500 per anak per hari. Dapat apa Pak? Nasi uduk aja sekarang Pak, itu sudah hampir 10.000. Kecuali kalau Bapak mau ngasih Indomie pakai telur lah, mungkin itu cukup kali. Tapi pertanyaannya kan sama sekali tidak bergizi Pak. Jadi menurut saya dengan tipisnya fiskal di APBN kita, kalau program itu harus ditunda, harus dibatalkan, tidak ada masalah Pak. Rakyat maklum. Atau Bapak mengikuti saran dari Pak Basuki Cahayapurnama, yang disubsidi bukan anaknya. Kita subsidi aja keluarga-keluarga yang mempunyai anak sekolah supaya mereka bisa memasakkan anaknya makanan bergizi. Jauh lebih praktis, ringan, dan tidak dikorupsi oleh orang-orang di bawahnya. Nah, banyak lagi janji Pak Prabowo terkait juga dengan angkutan gratis. Masa angkutan gratis Pak? Kita masih bayar kemana-mana kok. Ada lagi Pak Prabowo bilang, pokoknya semua perguruan tinggi gratis. Negeri itu harus gratis katanya. Pak Prabowo lupa. Kemarin kita baru heboh tentang kenaikan UKT, uang kuliah tunggal. Hampir 500% bahkan. Di berbagai perguruan tinggi melonjak naik, akhirnya ditunda. Uang kuliah kita mahal Pak. Apalagi yang jurusan kedokteran, jurusan teknik, jurusan yang banyak harus lab, penelitian-penelitian, itu mahal. Seharusnya kalau pemerintah serius membenahi SDM kita, saya setuju dengan Pak Prabowo. Mahasiswa yang kuliah itu digratiskan Pak, murah kok. Apalagi sebetulnya kita mempunyai dana besar. Kalau kita semua taat, tunduk pada konstitusi, dikatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun dari APBD. Cukup Pak. Kalau kita hitung, APBN kita 3.500 triliun. Nah, kalau kita hitung lagi 20%-nya sekitar 665 triliun. Itu harusnya cukup. Cuma problemnya Pak, yang disampaikan oleh mantan Menteri P&K, Pak Nuh, kalau nggak salah ini menteri zaman Pak SBY, ternyata di tahun 2024 dari angka 665 triliun ini tidak semuanya masuk ke pendidikan. Yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek itu hanya 15% alias 98 triliun. Bahkan dikatakan oleh Pak Nuh ada indikasi kuat 52% dari dana untuk pendidikan yang 665 triliun tadi, 50%-nya itu digunakan, diambil untuk transfer untuk dana desa. Nah, ini kan nggak karu-karuan, Pak. Ini penyalahgunaan kewenangan dan ini melanggar konstitusi kita. Yang salah bukan hanya pemerintah. DPR pun salah, kenapa membiarkan? Jadi artinya kalau kita taat tunduk pada konstitusi bahwa anggaran pendidikan kita 20% dari APBN, Pak,
sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi saya jamin bisa gratis. Nah, dari janji-janji yang tadi Pak, mulai BBM bersubsidi, mulai angkutan bersubsidi gratis lah, terus kemudian makan siang gratis, sekolah gratis, sampai uang kuliah di perguruan tinggi negeri gratis, itu mustahil bisa dipenuhi Pak Prabowo minimal dalam masa periode pertama Pak Prabowo nanti. Saya mendengar APBN kita tahun 2025 ya kurang lebih sama dengan APBN tahun 2024, 3.500 triliun. Tapi ternyata dari jumlah itu sekitar 800 sampai 1.000 triliun digunakan untuk bayar hutang dan pokok kita. Yang 800 triliun untuk transfer ke daerah. Sisanya tinggal berapa? Nggak sampai 2.000 triliun, Pak. Terus dipotong lagi dengan program Pak Prabowo. Belum lagi nanti IKN sama wakil presiden terpilih yang suka mainan anak-anak di meja kerjanya itu diminta lagi untuk bangun IKN. Jadi saran saya Pak Prabowo lebih realistis lah, IKN tunda dulu Pak, karena itu bukan kebutuhan mendesak dari bangsa ini. IKN ini hanya sekedar gengsinya Pak Jokowi semata, tidak menjadi prioritas bagi kebutuhan rakyat. Yang dibutuhkan rakyat itu adalah harga sembako turun, harga gas turun, kalau seperti yang Pak Prabowo bilang, kesehatan semua gratis, uang kuliah gratis misalkan, subsidi BBM itu ditingkatkan, nah itu baru keren Pak. Itu prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup Pak. Bukan untuk kaya, bertahan hidup. Sehingga orang-orang yang masuk dalam garis kemiskinan ekstrim ini bisa naik pangkat menjadi miskin biasa, yang miskin bisa menjadi kelompok yang cukup. Sekarang ini kemiskinan ekstrim semakin banyak. Jadi kalau dana nanti diambil lagi untuk IKN yang katanya sudah menghabiskan dana 72 triliun, tapi kenyataannya hanya masih 15% progresnya, dan itu tidak menjadi kebutuhan rakyat, menurut saya tambah amburadul. Saya berharap Pak Prabowo satu hal, lebih realistis untuk melihat kemampuan kita ini sampai sejauh mana. Nah, yang terakhir sebetulnya, dengan janji-janji manis Pak Prabowo tadi pada masa kampanye, janji yang di awan memumpuk tinggi di langit-langit yang tidak mungkin terrealisasi, ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang akan berlaga di Pilkada serentak November tahun 2024 nanti. Ada calon gubernur, calon bupati, wali kota. Berikanlah janji yang realistis. Rakyat jangan dikadali lagi. Diberikan janji yang luar biasa hebat-hebat, tapi tidak mungkin atau mustahil dilaksanakan. Jadi rakyat ini tidak bodoh gitu. Jadi tolonglah nanti para pemimpin ini berjanjilah untuk sesuatu yang pasti bisa kau tepati. Jangan kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Ini kayak lagu dangdut. Jadi sahabat Main TV, ini opini saya terkait dengan begitu banyaknya rakyat kita tuh menjadi korban janji-janji manis para pemimpin-pemimpin itu yang nyatanya tidak akan terrealisasi. Sebagai contoh nawacitanya Pak Jokowi, dijalankan tidak? Tidak. Malah yang bukan janji kampanye, malah digeber habis. IKN itu tidak pernah menjadi janji kampanye seorang Jokowi, tapi malah digeber habis. Karena apa? Hanya ingin meninggalkan warisan. Warisan yang semu, warisan yang sia-sia, warisan yang tidak dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat perlu makan, beras murah, sembako murah, BBM murah, kesehatan murah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, para pemimpin, calon pemimpin, berilah janji yang realistis
yang mungkin bisa kau tepati. Jangan rakyat selalu menjadi objek untuk dikadali melulu. Itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.